sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan sebenarnya memang bahwa majelis hakim tadi menyatakan dengan pertimbangan banyaknya bukti transfer kepada terdakwa. Pasti ada dalangnya. Pengusaha skincare Henny Sagara dan suaminya Iwa Wahyudi akhirnya dapat tersenyum lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun dan denda 100 juta rupiah terhadap terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani terkait kasus pencemaran nama baik dan kampanye hitam yang dilakukan keduanya. Kebahagiaan Henny Sagara dan sang suami tidak berhenti sampai di situ. Keyakinan mereka yang sejak awal mencium adanya dalang atau aktor intelektual di balik kasus kampanye hitam yang dialamatkan pada dirinya, kini makin kuat mendekati kebenaran setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung secara eksplisit menyebut dalam putusannya mengenai adanya transfer dana dari Dr. Oki Pratama kepada rekening Ferry Marjani dengan istilah Jumat Berkah. Ferry dan Rizky sendiri menerima putusan hakim yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah tanpa berniat mengajukan banding. Mendengar pernyataan dua terdakwa yang tidak akan banding, Henny dan Iwa Wahyudi mengaku puas dan ikhlas atas putusan hakim yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Bagi Henny, yang lebih penting terungkapnya fakta persidangan mengenai adanya aliran dana dari Dr. Oki rekening terdakwa dengan istilah Jumat Berkah bisa menjadi titik terang dan dapat dikembangkan serta ditindaklanjuti. Hanya dengan cara itu, kasus penyebaran fitnah dan kampanye hitam dapat terungkap siapa dalang di balik semuanya. Dari rekening BCA nomor rekening 7800 Pratama ya. Satu merupakan pemberian Jumat Berkah. Dari klinik Tasikmalaya, kemudian dalam tersebut dicabut dan selanjutnya menyatakan bahwa tersebut bukan salah satu telah memberikan informasi kepada Pratama mengenai adanya organisasi Pratama. Menjatuhkan pidana oleh karya itu kepada terdakwa 1 Ferry Marjani alias Ferry bin Abdul Budin dan terdakwa 2 Restu Rizky Ramdhani bin Asep Iri atau Sidik dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar masing-masing sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 50 hari. Gimana tanggapannya? 2 tahun nak? 2 tahun denda 100 juta. Nggak apa-apa, terima aja. Iya. Kenapa nerima? Kalau misalnya memang apa? udah diterima aja, kok ikhlas. Katanya, Nerima ikhlas ya? ikhlas. Hanya salah nggak di vonis 2 tahun? Enggak juga. Tapi mengaku ya semua apa? Perbuatannya. Perbuatan jaksa itu Udah nanti sama PK aja. Kalau saya sih untuk Ferry dan Restunya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, mereka itu anak yang baik ya. Saya sudah pernah bertemu dengan mereka, saya sudah pernah ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Sebenarnya yang jahatnya itu adalah yang menyuruhnya dan membrainwash otak mereka. Setelah mereka saya perlihatkan barang bukti yang saya punya, semua rekaman percobaan pemerasan dan lain-lain, mereka sendiri punya moral, prinsip itu salah gitu kan, dan mereka meminta maaf kepada saya atas black campaign selama ini. Intinya kalau saya untuk Ferry dan Restu, saya ikhlas ancaman hukumannya 2 tahun itu, saya ikhlas sekali. Dan saya juga hari ini senang, bahagia karena ya ini dikembangkan, ditindaklanjuti, dilanjutkan ya kasus ini. Jadi bukan berhenti sampai di sini. Sekarang semuanya tertuju pada dalangnya, gitu kan, pada yang memerintahkannya dan yang membayarnya. Dan mungkin bagian-bagian lain yang terkait dalam black campaign ini, karena saya yakin bukan hanya grup Ferry saja, masih banyak
pihak-pihak lain yang terlibat dalam black campaign terhadap usaha saya dan terhadap saya. Jadi bukan hanya satu kubu ini saja, saya yakini itu. Heni Sagara tidak dapat menyembunyikan perasaannya saat hakim mengkonfirmasi adanya aliran dana yang ditransfer Dr. Oki kepada 2 terdakwa dengan istilah Jumat Berkah. Menanggapi fakta persidangan tersebut, kuasa hukum Heni Sagara turut buka suara, terutama mengenai istilah Jumat Berkah. Kini setelah terungkap adanya aliran dana dari Dr. Oki yang mengalir ke rekening terdakwa, Heni Sagara berharap Dr. Oki segera dilakukan pemeriksaan secara mendalam agar kasus yang telah merugikan dirinya dapat terungkap dengan terang benderang. Mengingat sampai dengan saat ini, Heni Sagara mencurigai seseorang yang sudah lama dikenalnya sebagai dalang di balik kasus tersebut. Ya mungkin Pak Yunus coba. Oke. Pak Yunus saja yang menyampaikan, soalnya saya geli kalau menyampaikan itu. Jadi tadi itu di persidangan disampaikan oleh majelis hakim ada transferan senilai 20 juta rupiah dari Dr. Oki kepada terdakwa. Nah, di situ dalam pertimbangannya juga disampaikan yang pertama adalah konten-konten atau narasi negatif kepada klien kami yang tidak diakui. Yang kedua adalah transferan dari pihak lain yang tidak dijelaskan. Sehingga untuk mencegah maraknya tindak pidana di bidang ITE, maka diperlukan pengembangan terhadap perkara ini. Nah, itulah yang membahagiakan kita. Kenapa? Karena hanya Ferry dan Restu yang kita kira adalah seorang pelaksana, dan sekarang dicari orang-orang itu memberikan aliran dana itu buat apa? Karena beginilah kita lihatnya. Yang pertama, orang ketika mentransfer pasti ada satu yang namanya perkenalan. Yang kemudian ada namanya kebutuhan. Yang ketiga pasti akan menanyakan nomor rekening. Kemudian penggunaannya apa? Ketika digunakan pasti ada laporannya juga. Ini uang sudah saya serahkan untuk siapa? Ataupun saya pergunakan untuk apa? Ketika itu berupa pekerjaan, berarti ada pekerjaan yang dia reportkan. Itu seharusnya kalau kita berpikir secara logika pasti itu yang terjadi. Nah, keberadaan kita kali ini adalah menuntut keadilan bahwasanya semua itu juga harus diperiksa. Terutama adalah orang yang memberikan transfer kepada terdakwa. Jadi berdasarkan kemarin kami kepada Wasidik juga disampaikan, di putusan juga disampaikan juga mengenai transferan itu, dan kita meminta ini dikembangkan lagi pemeriksaannya. Senada dengan Heni Sagara, sang suami Iwa Wahyudi turut bersyukur dengan terungkapnya adanya aliran dana yang dilakukan Dr. Oki ke rekening 2 terdakwa. Dari hasil pengungkapan itu, Iwa Wahyudi yakin bukti adanya aliran dana dari Dr. Oki ke 2 terdakwa menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan vonis kepada kedua terdakwa pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Bandung kemarin. Di sisi lain, pengacara terdakwa dengan tegas membela kliennya dengan menyebut aliran dana dari Dr. Oki murni urusan lain dan tidak ada sangkut pautnya mengenai penyebaran fitnah dan kampanye hitam. Menanggapi kuasa hukum 2 terdakwa, Heni Sagara dengan bijak memaklumi tugasnya sebagai pengacara yang akan membela kliennya meski sudah dinyatakan bersalah. Sementara itu, Iwa Wahyudi berharap Dr. Oki segera dilakukan pemeriksaan agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas tanpa menyisahkan keraguan. Sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan sebenarnya memang bahwa majelis hakim tadi menyatakan dengan pertimbangan banyaknya bukti transfer kepada terdakwa, lalu dengan pertimbangan maraknya black campaign di sosial media yang punya implikasi negatif terhadap kehidupan pribadi, kehidupan perusahaan, berbangsa dan bernegara, lebih jauh lagi. Meskipun secara tidak eksplisit dinyatakan begitu, tetapi kami memandang ini memang sangat penting. Lebih jauh lagi, ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau ini dibiarkan dan tidak difokuskan untuk ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi lagi hal yang serupa. Jadi kami sangat bersyukur majelis hakim bisa membuka mata, bisa berpikir visioner ke depan bahwa kasus ini harus dikembangkan, ya. Dan kebetulan ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan sebagai saksi waktu di persidangan. Saya dan Bu Heni sendiri memohon kepada majelis hakim agar adanya bukti transfer ini dikembangkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam berita acara
persidangan dan pertimbangan putusan, dan alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Ya artinya kalau keperluannya itu untuk Jumat Berkah kan tidak berarti bahwa itu berkaitan dengan postingan. Tidak ada hubungannya. Itu hanya sekedar dalam artian kan yang dibacakan oleh majelis hakim itu kan bukan hanya terhadap Oki saja, tapi kan pada banyak data transaksi. Ya balik lagi bahwa dia adalah pegiat media sosial kan mungkin banyak aktivitasnya, tapi tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan baik di dalam persidangan maupun dari bukti-bukti dari penyidikan bahwa jaksa yang menyatakan bahwa ada dari aliran dana tersebut yang memang diduga gitu kan mendanai ataupun melatar belakangi perbuatan daripada klien kami. Ya itu kan haknya pengacara yang bersangkutan menyatakan demikian ya. Tetapi kan jelas tadi pertimbangan hakim sebelum menyatakan amar putusan itu jelas bahwa transferan dari beberapa orang itu kan dibacakan secara gamblang ya, bukan cuman dari Dr. O saja. Ada banyak transferan. Artinya ini sesuatu yang cukup fair ya. Artinya tidak tendensius ke seseorang, dan kami juga tidak dalam posisi menuduh atau menyangka atau mendiskreditkan seseorang. Tetapi alangkah lebih baiknya yang memiliki track record mentransfer kepada yang bersangkutan ini diperiksa, jangan sampai tidak diperiksa sehingga keadilan jadi tidak terbuka kan kalau demikian. Iya tentu saja dengan putusan hakim yang menyatakan ini harus dikembangkan, artinya memang harus dikembangkan kan, artinya apa, berarti perkara ini harus ditindaklanjuti untuk menemukan lebih jauh lagi, lebih terang benderang lagi perkara ini, bukan cuma di pelaku saja tetapi di pada tingkat otak yang menginisiasi, kemudian yang memberikan dana dan mempunyai ide untuk ini gitu. Mengatur ini semuanya Ya. gitu. Pasti ada dalangnya, pasti ada yang kasih dananya, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang mengatur ini semuanya. Karena ini sangat terstruktur di Twitter, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan ini juga pasti banyak sekali bagian-bagian yang terlibat, saya yakin itu. Terungkapnya adanya aliran dana dari rekening Dr. Oki ke rekening 2 terdakwa. Akhirnya menjawab doa-doa panjang Heni Sagara yang percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Sebab apapun istilah yang digunakannya, termasuk frasa Islami Jumat Barokah, kejahatan ibarat bau busuk yang pasti akan tercium juga baunya. Dan itulah yang terjadi dalam persidangan kemarin. Istilah Jumat Barokah mendapat tanggapan menohok dari Heni Sagara dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit, suatu kebenaran akan tetap menjadi kebenaran dan suatu tindakan kejahatan akan tetap disebut kejahatan. Dan pernyataan Heni tersebut merupakan pesan pedas yang diberikan Heni Sagara pada sosok yang sudah meransfer sejumlah uang pada 2 terdakwa. Udah biarkan sajalah, biarkan toh saya yakin kok kebenaran akan menemukan jalannya. Saya yakin semua doa-doa saya akan dikabul. Cuman saya tinggal sabarnya, perkuat sabar saya, kuatkan sabar saya. Hanya sabar dan sholatlah penolong. Pesannya ya segera bertaubat, itu saja. Segera bertobat. Ya akhirnya tabur tua itu nyata. Sarannya kalau mau ngasih Jumat Berkah, kalau mau ngasih Jumat Berkah, 1 ke panti asuhan, panti sosial, terus ke masjid, panti jompo, gitu kan? Itu baru tuh bisa keterangannya Jumat Berkah gitu kan, dan masuk akal. Masih banyak di sini lembaga-lembaga sosial, panti sosial yang membutuhkan Jumat Berkah ya, bukan hanya orang yang membuat postingan-postingan negatif, black campaign gitu kan, yang kamu harus kasih Jumat Berkah itu nggak masuk akal, nggak nyambung. Kecuali memang istilah Jumat Berkah sudah terbiasa mungkin dia gunakan, itu beda lagi ceritanya. Sebelumnya, Heni Sagara ditemani suaminya mendatangi Polres Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara khusus di Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik Bareskrim Polri, guna mempertanyakan 3 laporan polisi yang dinilai tidak ada kemajuan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Heni Sagara yaitu Yunus
menyatakan bahwa pihaknya secara resmi meminta Bareskrim Polri untuk mengambil alih ketiga perkara tersebut agar cepat ditangani. Bukan tanpa sebab, di Polda Jawa Barat seperti tersumbat kasusnya berjalan terlalu lambat, tanpa ada kepastian mengenai kasus yang sudah dilaporkan. Ya, sedikitnya 3 laporan sudah dibuat Henny. Pertama adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penggiringan opini yang melibatkan 2 orang dokter berinisial Dr. O dan Dr. RL. Keduanya diduga berkolaborasi melalui sebuah akun media sosial untuk menyudutkan Henny Sagara dengan narasi mafia skincare. Dan ketiga, kasus pembajakan domain situs web Marwah Skin yang merupakan milik perusahaan Henny Sagara. Ketiganya adalah pengembangan dari fakta persidangan kasus dugaan penyebaran hoaks dengan terdakwa Ferry dan Restu di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam persidangan tersebut, terungkap adanya aliran dana sebesar 20 juta rupiah dari Dr. Oki Pratama kepada para terdakwa. Ya, jadi hari ini kami ke Bareskrim yang mana kita bertemu dengan Wasidik meminta kejelasan atas 3 LP yang sudah kami lakukan, ya kan? Itu kehadiran kita hari ini. Oh tidak ada, pada saat ini kan kita gelar di Wasidik bersama Pak Iwa dan Bu Henny sebagai pelapor ya. Jadi kita meminta kejelasan mengenai perkara-perkara yang mana memang beberapa perkara di situ memang masih statusnya dalam lidik, sehingga berdasarkan waktu yang sudah sangat lama, kenapa ini masih belum ada penetapan tersangka, dan itu kita tanyakan. Dan ada juga beberapa perkara yang masih belum jalan dengan full speed lah, masih terlalu lama lah menurut kita. Disitulah kita menanyakan kepada Bareskrim ataupun dari Wasidik, kenapa ini lama, kenapa ini ada kendalanya, ada kendala apa. Maka dari itu pertemuan hari ini kita minta bahwasanya 3 perkara yang kami ajukan ini untuk di take over di Bareskrim semuanya, ya kan? Itu yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan dan sudah kita sampaikan. Semoga dikabulkan. Yang jelas yang pertama adalah berkaitan mengenai satu postingan seorang dokter dan dokter yang lain. Berarti ada 2 orang dokter kolaborasi di satu akun yang menurut kami isinya menyudutkan klien kami, ya. Prinsipnya bukan ada nama dan segala macam, tapi penggiringan opini itu merujuk pada satu nama, yaitu klien kami. Postingannya apa itu, Bang? Itu nanti ada di penyidikan, nanti kita sampaikan. Inisial dokternya adalah Dr. O dan Dr. RL. Laporannya di Polda Jawa Barat semuanya. Yang isinya berkaitan tentang mafia skincare, masih mafia skincare. Yang kedua itu adalah kami memiliki website dengan domain Marwah Skin. Nah, kemudian domain tersebut expired. Setelah expired, ada orang menggunakan domain tersebut dan menjual produk kami seolah-olah mereka adalah perusahaan kami yang menjual produk. Di situ ada juga mengenai krim-krim etiket guru dan produk-produk kami. Pokoknya seakan-akan itu adalah perusahaan kami. Nah, setelah itu terjadi unggahan-unggahan atau postingan-postingan dari akun-akun yang mengatasnamakan Marwah itu juga. Nah, di situ kita laporkan apakah ada keterkaitan dengan pembajakan, bukan kita bilang pembajakan ya, tapi domain tersebut diisi dengan produk kami dan kemudian diposting oleh akun itu untuk mendiskreditkan klien kami lagi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan perkara. Seperti kita ketahui, terdakwa Ferry dan Restu sedang diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Dan di situ kita sampaikan bahwasanya dalam pemeriksaan di depan majelis hakim ada transferan uang 20 juta dari seorang dokter, yaitu Dr. O. Dan di situ kita mintakan sejauh mana keterlibatannya, untuk apa uangnya, kemudian ketika menerima uang mereka harus mengerjakan apa, bagaimana reportnya, sampai uang itu disebarkan kemana aja 20 juta itu. Sehingga kita mendapatkan kepastian apakah betul ini terafiliasi apa tidak. Prinsipnya adalah pada saat kita meminta ini supaya semua pihak jelas, tidak ada lagi yang namanya fitnah-fitnah dan segala macamnya. Tapi nanti pada saat ekstraksi akan terbukti apakah ada keterkaitan atau tidak. Karena kan seperti yang kita ketahui ada banyak juga yang transfer kepada Ferry dan Restu. Namun demikian kami yakin penyidik pintar lah, polisi pintar lah mencari tahu mengenai keterkaitan dan hasil ekstraksi itu.
Heni Sagara sendiri dalam pernyataannya mengakui jika kedatangannya ke Bareskrim Polri terkait laporannya membuat dirinya dapat tersenyum puas karena semua proses yang digelar pihak Wasidik masuk akal dan masuk logika. Heni Sagara percaya jika semuanya berjalan lurus tanpa aral melintang, maka kasus ini dapat terungkap dalam sekejap, mengingat barang bukti sudah lengkap. Heni makin yakin dalang utama yang sudah membuat berita bohong mengenai dirinya akan segera terungkap. Oleh karena itu, baik Heni maupun suaminya mendorong Bareskrim Polri terkhusus ke Wasidik Bareskrim Polri mengungkap kasus tersebut agar adanya kepastian hukum. Jadi intinya saya sekarang merasa sangat lega gitu kan, sangat puas. Akhirnya waktu yang saya tunggu-tunggu ini terjadi. Gelar perkara semuanya, di mana semuanya barang bukti sudah sangat jelas, tapi kenapa proses hukumnya tidak berjalan dengan yang kita harapkan gitu, sudah terlalu lama. Tadi juga di dalam juga ahli semuanya bagus gitu kan, semuanya melihat kenapa gitu kan. Semuanya juga peserta gelar tadi semuanya mempertanyakan juga gitu kan, kenapa ini. Nah, intinya saya ibaratnya mengatakan saya sangat puas. Tadi saya sudah menyampaikan semuanya dan semuanya masuk akal gitu kan, masuk logika. Kalau ini tegak lurus, mungkin dari dulu ini masalah sudah selesai. Kalau tegak lurus ya, nah makanya tadi saya mempertanyakan gitu kan, kenapa? Sedangkan bukti sudah terang benderang, saya bawa ini sampai banyak kita bawa barang bukti. Sangat jelas. Yang di dalam juga orang-orangnya sangat kompeten, saya sangat berterima kasih semuanya dapat mencerna barang bukti kami, pendapat kami, saran kami dengan baik. Tadi juga semuanya pokoknya bagus sekali, di dalam bagus ini, dan saya sangat percaya diri saya bisa membongkar ini semuanya dan membuktikan bahwa siapa dalangnya dan siapa wayang-wayangnya. Jadi intinya ini adalah upaya hukum lain kami ya, artinya ikhtiar hukum kami lain yang kami jalankan dalam rangka membela nama baik, mengembalikan kredibilitas kami yang sempat tercoreng oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu. Tadi adalah gelar khusus di Wasidik Bareskrim yang membahas tentang 3 LP di Jabar, yang tiga-tiganya di Direktorat Siber ya. Dan seperti Pak Yunus sampaikan tadi, mudah-mudahan ini ada titik terang nanti menuju ke penetapan tersangka, karena sudah cukup jelas. Dan untuk LP yang pertama tadi kita sampaikan, LP-nya sudah sangat lama, dari tahun 2025 ya, di bulan Desember 2025, dan sekarang belum ada kepastian hukum siapa yang menjadi tersangka. Oh betul, tadi dibongkar semuanya, tadi dibedah semuanya, makanya tadi saya bilang sekarang saya puas gitu kan, saya merasa lega, saya sangat yakin ini semuanya akan terbongkar sampai atas-atasnya. Ingat, sampai atas-atasnya saya akan terus kejar. Tadi pun saya kasih peringatan seperti itu, saya akan terus kejar sampai atas-atasnya, sampai titik darah penghabisan saya akan kejar. Ya, makanya tadi saya bilang apakah ada mafia hukum, dan mafia hukumnya pun akan saya kejar, itu janji saya. Akan saya kejar, mafia hukumnya pun akan saya kejar. Perjuangan panjang yang tak kenal lelah kini berbuah manis. Namun begitu masih ada harapan dari Heni Sagara, terutama setelah hakim membacakan vonis terhadap 2 terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin. Heni Sagara yakin semua kerugian dan kejahatan yang dialaminya akan berbalik kepada mereka yang melakukannya. Saya di sini takjubnya terhadap rencana Allah itu memang sangat indah. Saya tidak bisa bicara di sini. Cukup saya dan suami saya yang tahu apa yang sebenarnya sudah kami ketahui gitu kan, dan kami miliki buktinya. Kami tinggal menonton saja seperti apa kelakuan mereka. Diantaranya kan sekarang udah mulai pengalihan isu gitu kan. Kita hanya senyum-senyum aja, tapi saya yakin mereka akan kena batu. Saya sangat yakin, sangat yakin. Dengan barang bukti yang kami miliki, kami sangat yakin mereka akan mendapatkan balasan atas kezolimannya.
kami tidak bisa bicara di sini. Intinya kami sangat percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari kezolimannya. Mau mereka pengalihan isu seperti apapun, mau mereka pencitraan seperti apapun, saya yakin di hati nurani mereka, mereka tahu mereka salah. Itu. Dan mereka tahu bahwa Allah sang pemberi pembalasan, Al-Muntakim. Itu saya yakin. Agama kita sama, kita memiliki keyakinan yang sama, saya yakin Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan. Dan di hati nurani kalian, kalian tahu kalian bersalah dan kalian tidak akan bisa lepas dari pembalasan dari Allah. Saya berdoa, kalian berdoa. Kita lihat saja doa siapa yang Allah ijabah. Saya tidak bisa menyebutkan di Tadi sini. udah disebutkan targetnya adalah dalang. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Saya serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Apalagi sekarang sudah ditangani oleh Barreskrim. Itu betul-betul yang kami inginkan, supaya betul-betul tegak lurus, tidak ada lagi yang namanya mafia hukum. Dan di sini juga saya berharap mafia hukumnya ini ditindaklanjuti juga oleh Barreskrim. Itu tolong ya, jadi mafia hukumnya juga ditindaklanjuti oleh Barreskrim. Saya akan kawal terus semua mafia hukumnya ini harus mendapatkan juga hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.